Hari ini kita masih dijajah. Kita boleh bilang proklamasi sudah merdeka, tetapi secara mental kita masih terjajah. Secara ekonomi masih terjajah. Secara budaya masih terjajah. Tapi Bu Eda ini spesifik nih. Dia pembela suku Bajo. Kita ini punya suku Bajo, nggak ada yang memperhatikan mereka. Mereka bagian dari kita. Wujud hidup dan hidup dan aku radu semua untuk Indonesia. Itu klimaks. Makanya kalau kita mendengar lagu Indonesia Raya di pentas dunia, mau olimpiade apapun, selalu yang terbaik. Indonesia Raya itu lagu terkuat dari segi lirik, tapi juga paling powerful daripada dinamika lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ponco Sutowo, Ketua Dewan Pembina Yayasan Dana Dharma Pancasila dan juga Ketua Aliansi Kebangsaan. Yang kami hormati Bapak Ahmad Zaki Siraj, anggota Dewan Pembina Yayasan Dana Dharma Pancasila. Yang kami hormati Kang Yudi Latif, Ketua Yayasan Dana Dharma Pancasila. Para Bapak Ibu Ketua Ranah 1 ada Bapak Wisnu Broto, Ranah 2 Bapak Dr. Manuel Kaisepo, dan Ranah 3 Bapak Maijen TNI Purnawirawan Idela Puturai, serta Bapak Ibu sekalian yang namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami ucapkan juga selamat datang kepada para peserta pelatihan 3 ranah Pancasila, yaitu 19 orang penerima award beasiswa Dana Dharma Pancasila batch 3 yang terdiri dari 6 peserta sarjana S2 dan 13 orang peserta S3. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Yayasan Dana Dharma Pancasila. Acara pada pagi hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, saka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah bunyinya,
untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak dan Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pengantar dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Dana Dharma Pancasila kepada Bapak Ponco Sutowo, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya dapat berkumpul pada hari ini dalam acara pelatihan 3 ranah Pancasila yang diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Pancasila. Yayasan Dharma Pancasila lahir dari semangat untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa jadi satu ideologi kerja yang nyata melalui bantuan dana penelitian, publikasi ilmiah, dan riset inkubasi sosial. Kami berkomitmen mendukung mahasiswa pasca sarjana S2 dan S3 agar menghasilkan karya-karya yang berkualitas dalam memperkaya pemahaman tentang Pancasila dalam 3 ranah utama, yaitu ranah tata nilai, ranah tata kelola, dan ranah tata sejahtera. Dana bantuan ini merupakan satu bagian dari gerakan yang lebih besar, yaitu gerakan pembebasan Indonesia dari segala bentuk penjajahan dan dari penindasan. Dan gerakan pembebasan ini membentuk manusia Indonesia yang merdeka dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, sehingga rakyat benar-benar merdeka secara batin. Perjuangan kebangsaan ini untuk memerdekakan bangsa ini tidak berhenti pada Sumpah Pemuda atau Proklamasi 1745. Ini adalah tugas yang berkelanjutan yang harus dijaga, jangan sampai padamnya api sepanjang sejarah peradaban Indonesia. Maka tugas kita dalam memastikan Pancasila tidak hanya diingat, tapi juga hidup dalam setiap langkah pembangunan bangsa. Seperti kata Bung Hatta, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk memerdekakan bangsa dari kebodohan. Inilah yang menjadi landasan Yayasan Dharma Pancasila dalam mendukung mahasiswa dan peserta dalam penelitian, khususnya memperkaya hasanah pengetahuan Pancasila. Gerakan pembebasan berbasis Pancasila adalah gerakan pembebasan, yaitu pembebasan dari kebodohan, dari kemiskinan,
dan dari segala bentuk penindasan. Pancasila merupakan titik temu keberagaman sebagai titik tumpu persatuan dan titik tuju pembangunan peradaban, sekaligus satu daya untuk mendorong pembebasan ini, yaitu pembebasan yang bisa berpikir, bersikap, dan bertindak merdeka sebagai manusia, individu, maupun suatu bangsa Indonesia. Dengan memperkuat pemikiran dan praktek berbasis Pancasila, kita mencetak generasi intelektual yang unggul, sekaligus berakar pada kebangsaan. Inilah modal sosial dan kultural untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Jadi kalau kita meneliti di masa lampau, Indonesia mulai merdeka itu dari gerakan Bung Tomo dan Syarikat Islam yang menimbulkan kalau istilahnya Bung Jari ini bangsawan pikiran gitu. Jadi dulu sebelumnya adalah orang-orang yang bangsawan itu dari keturunan. Gitu. Oleh karena itu, yang membuat kita mereka hari ini timbullah satu kelompok masyarakat yang terdidik, yang kemudian walaupun tidak merupakan keturunan, tapi dia adalah pemikir-pemikir, dan pemikir-pemikirlah yang membuat kita merdeka. Hari ini, saya kira kita menapati itu. Yayasan Dharma Pancasila ingin mendorong para pemikir-pemikir gitu. Jangan pembangunan negeri ini didominasi pakai tanda petik hanya oleh elit-elit khusus yang belum tentu pemikirannya baik. Kami percaya tidak ada bangsa yang bisa maju tanpa dasar pemikiran yang unggul. Itulah kira-kira itu. Dan hari ini sesuai dengan zamannya zaman sekarang adalah zaman digital gitu, hingga pencitraan lebih penting daripada keilmuan gitu. Dan kita berharap bahwa teman-teman para penerima ini kemudian bisa bukan hanya mengetahui, tetapi mengambil langkah, karena saya tidak percaya ada satu orang bisa menyelesaikan semua persoalan Indonesia. Persoalan Indonesia merdeka kalau semua berpartisipasi. Kalau dalam agama Islam ada janji Allah tidak perbaiki satu nasib, satu kaum, kecuali dia memperbaiki itu. Jadi kalau yang mau berpikir merdeka cuma ada sekelompok politisi yang elit-elit gitu, kita nggak merdeka. Tapi semua berpartisipasi baru kita merdeka. Dan sejarah Indonesia membutuhkan itu. Jadi dengan waktu yang sangat besar, kini saatnya kita bersama-sama dalam satu gerakan pembebasan agar bangsa Indonesia tidak terpenjara oleh penjajahan yang telah bertransformasi oleh perang modern saat ini. Hari ini kita masih dijajah. Kita boleh bilang proklamasi sudah merdeka, tetapi secara mental kita masih terjaga. Secara ekonomi masih terjaga. Secara budaya masih terjaga. Dan itulah saya kira kita bergotong royong menjadikan Pancasila sebagai unsur inspirasi dan tenaga untuk penggerak pembangunan peradaban Nusantara. Semoga semua program Yayasan Dharma Pancasila dapat memberi manfaat yang besar bagi dorong lahirnya karya-karya yang berkualitas untuk memperkaya cakrawala keilmuan bangsa Indonesia. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa saya berharap kita memberi rangsangan kepada sarjana-sarjana untuk menjadi pemimpin, menjadi agent of change di Indonesia. Itu yang kita butuhkan gitu. Jadi, agent of change, mulailah di daerah masing-masing. Tidak usah merasa wah saya di Indonesia nggak punya peran, nggak cukup. Ya, mulailah di wilayah Anda, bebaskanlah bangsa kita di wilayah, mulai dari keluarga Anda sendiri. Teman-teman CRT, CRW, lingkungan kerja, semua itu disitulah mulainya satu gerakan itu. Dan barulah kemudian itu kita harapkan menjadi satu bola salju yang menggelinding, yang membesar, yang bisa membuat kita. Indonesia hari ini di tengah perjalanan simpangan, kalau kita tidak kembali ke kebebasan itu. Karena Indonesia bersatu dari
di Indonesia Raya tadi, Indonesia Raya 3 stanza gitu, barangkali tidak semua biasa mendengar 3 stanza. Kita sengaja mempopulerkan 3 stanza agar pikiran-pikiran itu tetap mengalir. Indonesia Bersatu itu nggak ada satu orang bisa mempersatukan Indonesia. Yang bisa mempersatukan Indonesia cuma satu, yaitu semangat pembebasan. Semangat pembebasan lah inti pokok kenapa kita bersatu. Oleh karena itu, kalau kita tidak mampu memelihara semangat pembebasan itu, sulit Indonesia untuk menjadi satu. Hari ini terlalu simpang siur menurut saya di area politik, gitu. Seolah-olah persatuan itu karena tokoh atau satu partai atau segolongan atau rejim. Gitu. Nah, Indonesia hanya bisa bersatu karena semangat pembebasan itu. Dan itu yang harus kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Kami yang ada di Yayasan Aliansi Kebangsaan dan Nasional Bangsa, umurnya udah asar gitu. Jadi anda yang masih duha gitu harus meneruskan perjuangan kita. Gitu. Saya kira demikianlah sambutan dari saya. Mudah-mudahan ini merupakan satu langkah-langkah yang kita bangun bersama untuk memberikan kontribusi bagi orang semua. Sedikit Yayasan Dharma Pancasila ini dibikin untuk tadi saya katakan gitu kan, tetapi Yayasan Dharma Pancasila ini didirikan oleh saya dan beberapa teman-teman saya yang semuanya pengusaha gitu. Anda kadang-kadang kan bicara pengusaha hari ini tuh oligarki ya gitu. Oligarki kan buruk gitu. Kesannya nggak pernah bagus, oligarki ada buruk soalnya gitu. Tetapi satu bangsa tidak mungkin maju dalam teknologi kecuali pengusahanya ada, karena teknologi itu domainnya dunia usaha. Kalau ilmu pengetahuan domainnya universitas, lembaga riset, tapi ilmu pengetahuan domainnya dunia usaha. Oleh karena itu saya dan beberapa teman-teman saya, Pak Abu Rizal Bakri, Pak Basuki, Pak Wiswono, orang-orang yang saya kenal sebagai pengusaha, tetapi nasionalismenya tidak bisa diragukan. Gitu. Itulah kira-kira gitu. Dan teman-teman hari ini saya mengundang ada tim saya, Bu Erni tadi saya lihat di luar apa ya. Ini tim lagi bantu saya untuk saya ini lagi bikin petisi keadilan untuk perusahaan saya gitu. Saya merasa bahwa ada perlakuan yang tidak adil dan itu saya terpaksa juga, walaupun saya bukan orang yang suka dengan pencitraan, tetapi realitas hari ini harus kita jalankan gitu. Dan Bu Erni tadi, Bu Erni di mana di luar? Dipanggil. Nah ini Bu Erni saya kenalkan. Bu Erni membantu saya dalam petisi Indobilco, tapi Bu Erni ini spesifik ini. Dia pembela suku Bajo. Gitu. Masyarakat laut suku Bajo se-Indonesia. Ya, dia berkampanye. Kita ini punya suku Bajo, nggak ada yang memperhatikan mereka. Mereka bagian dari kita. Mereka adalah satu ciri khas gitu. Dan Bu Erni bersama-sama saya ini, saya teman-teman aliansi, ada Pak Yudi Latif, ada Pak Manuel Kasepo gitu. Nah, Pak Manuel Kasepo ini paham urusan dan Pak Pras ini ya, Pak Putu, Pak ini semua orang-orang jadi aliansi bangsa ini, orang-orang pernah tugas, tetapi background mereka cukup untuk memperjuangkan kita. Bahwa kalau istilahnya Pak Putu itu old soldier never die gitu. Just fight the way. Tapi ini semua kita akan berjuang gitu. Dan saya sengaja memperkenalkan Bu Erni, nanti saya kira selain Bu Erni membantu kita juga peduli dengan suku Bajo, bagian dari bangsa Indonesia yang perlu dengan. Malahan menurut saya suku Bajo itu cikal bakal dari peradaban Indonesia. Orang yang akrab dengan laut. Orang Indonesia hari ini takut sama laut. Bisa lihat kalau liburan anak-anak mana? Ke laut atau ke puncak? Itu bukti konkret kita bukan orang laut. Kita sudah berubah karakter kita.
itu sengaja dibikin di kolonial supaya kita menjauh dari laut. Karena laut itu adalah kekuatan kita. Kita diajarkan supaya pergi itu menjauh. Dan laut itu halaman kita, rumah kita. Itu aja ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan atas sambutan dari Ketua Dewan Pembina Yayasan Dana Dharma Pancasila, Bapak Ponco Sutowo. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan penyampaian gambaran umum tiga ranah Pancasila dan konsepsi manusia Indonesia Merdeka oleh Kang Yudi Latif selaku Ketua Yayasan Dana Dharma Pancasila. Kepada Kang Yudi kami persilahkan. Baik, yang terhormat Pak Ponco Sutowo, Ketua Dewan Pembina Yayasan Dana Dharma Pancasila, dan rekan-rekan di DP, di Aliansi Kebangsaan, dan mobil khusus selamat datang pada The Rising Star, putra-putri terbaik Indonesia yang sedang mendapatkan kesempatan beasiswa dari ini. Momen yang baik bagi kita untuk melakukan refleksi diri setelah 80 tahun Indonesia merdeka ya. Pertama yang harus kita ingat, sebenarnya Indonesia itu tidak pernah dijajah, itu penting. Buku-buku sejarah kita harus dikoreksi, Indonesia tidak pernah dijajah. Kalau begitu yang dijajah itu siapa? Yang dijajah itu kerajaan-kerajaan dan kesultanan-kesultanan di Nusantara, yang jumlahnya di masa kolonial Belanda kurang lebih 250 sampai 330 kerajaan dan kesultanan. Tergantung pada periode mana kita melihatnya. Bukan berarti kerajaan-kerajaan ini tidak melakukan perlawanan terhadap kolonial. Itu yang paling bengis tuh Aceh, itu paling lama tuh melawannya. POC sejak datang aja kita udah lawan POC di Maluku, di Banda. Perlawanan kiai sejak abad ke-17 sudah pernah terjadi. Tapi dengan perlawanan itu karena sifatnya sporadik, lokalit, tidak punya kerangka ideologi, hanya semangatnya namanya tuh milenarian. Kalau milenarian tuh pembebasan atas dasar mimpi akan turunnya Ratu Adil. Jadi dengan mudah perlawanan ini dipecahkan, dipatahkan lewat politik divide impera dan lain-lain itu. Belum ada satu kerangka pembebasan yang sifatnya sistematik, terstruktur, dengan agenda-agenda yang jelas. Dan ini memerlukan kerja namanya bukan milenarianisme, tapi ideologi. Ideologi itu memberikan satu kerangka interpretasi untuk bertindak. Ada nggak tautan-tautan di antara kita, dari Aceh di barat sampai pada orang-orang di Maluku? Ada nggak tautan-tautannya? Itu sistematika berpikir itu menemukan kerja ideologisasi. Apa yang menautkan kita? Apa yang membuat kita punya kepentingan bersama melawan kolonial? Nah, untuk masa yang panjang, kita tidak menemukan satu kode bersama untuk menautkan perlawanan ini dalam satu namanya national block untuk melawan kolonial. Hingga kemudian sekitar 1920-an, anak-anak mahasiswa di Perhimpunan Indonesia di Belanda mulailah memperkenalkan istilah Indonesia. Indonesia itu sebenarnya istilah neologisme. Asalnya Indonesia itu istilah yang digunakan dalam studi geografi dan etnologi untuk menyebut satu kawasan gugusan kepulauan. Nesos itu kan kepulauan yang terbentang dari Samudra Pasifik sampai Samudra Hindia, yang berciri kepulauan dan menurut para ilmuwan barat dipengaruhi oleh Indik, pengaruh India gitu. Ini bias barat, karena barat tuh ufuk penglihatannya ke timur itu ujungnya selalu India. Apapun setelah India dia sebut akan East Indies, Further India, Indo-China gitu. Jadi ini dianggap gugus kepulauan berserak mulai dari Filipina sampai ke Maldives, itu semua Indonesia. Oke. Tapi istilah Indonesia ini oleh para mahasiswa kita digunakan sebagai pengganti dari Hindia Belanda. Lalu Panderplas itu protes. Gimana kalau istilahnya? Cemana pula itu? Istilah Indonesia yang bentangannya lebih luas dari Hindia Belanda, tapi kau pakai untuk nama pengganti Hindia Belanda. Tapi kata Bung Hatta, kenapa tidak? Lihat, dia bilang, United States of America. Artinya apa itu? Negara Serikat seluruh benua Amerika kan? Tapi faktanya dengan klaim politik, lama-lama orang tahu namanya USA itu tidak meliputi seluruh benua Amerika, tapi hanya satu negara di Amerika Utara. Begitupun dia bilang istilah Indonesia, kalau kita klaim terus,
lama-lama orang juga akan tahu bahwa Indonesia tidak meliputi istilah awalnya, tapi hanya pengganti dari Hindia Belanda. Maka Hatta mengatakan Indonesia adalah satu cita-cita tanah air di masa depan yang untuk mewujudkannya semua orang harus berjuang dengan segenap tenaga. Oke. Nah, kita tahu setelah istilah Indonesia itu diperkenalkan, mulailah organisasi-organisasi pergerakan kita menyebutkan kata Indonesia di belakangnya. Jadi misalnya Sarekat Islam akan berubah jadi Partai Sarekat Islam di India. Pernah di India dulu dong sebutnya. Baru kemudian jadi Partai Sarekat Islam Indonesia. Dari Budi Tomo akan berak jadi Partai Indonesia Raya dan lain-lain. Kemudian nanti ada strategi Bapak Sutomo setelah pulang dari Belanda mendirikan Indonesia Study Club dan lain-lain. Nah, monumennya kemudian dikukuhkan dalam peristiwa Sumpah Pemuda, yang kemudian di situ pertama kami putra-putri Indonesia mulai disebut bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Artinya orang dari asal usul apapun sejauh merasa ini tanah airnya, dia berhak menjadi bangsa Indonesia. Kedua, berbangsa satu bangsa Indonesia. Tadinya sebelum ada Indonesia, Aceh itu bangsa, Bugis itu bangsa, Sunda bangsa, Jawa bangsa. Setelah kita mengakui satu bangsa, bangsa Indonesia, kalau gitu Aceh, Batak, Minang apa? Suku bangsa. Lalu Bung Karno tanya, suku itu artinya apa? Nah, lalu dia jawab sendiri, suku itu kalau dalam bahasa Sunda itu artinya sikil, artinya kaki. Jadi rumah besar Indonesia itu ingin ditopang oleh banyak kaki. Tapi dia bilang masing-masing kaki itu dibiarkan saja nancep di akar kebumian, akar kearifan sukunya masing-masing. Jangan saling meringkus, tapi sama-sama menopang rumah besar namanya Indonesia. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi karena kata Geertz, Indonesia itu bangsa Indonesia itu ibarat anggur tua dalam botol baru. All wine in a new bottle. Minang anggur lama, Papua anggur lama, Bali anggur lama. Tapi masuk dalam botol baru namanya Indonesia. Anggur itu makin tua makin berharga. Jadi jangan dibuang kearifan-kearifan lokal itu. Kemudian di BPUPK muncul perdebatan, kalau kita menggunakan istilah Indonesia bukan berarti orang Jawa tidak boleh lagi menggunakan nama Soeharto gitu. Tetap saja dengan namanya masing-masing juga. Oke. Nah, dan untuk itu kemudian diikat oleh satu nilai. Sapu lidi yang berserak yang diikatkan nilainya adalah share values. Yang oleh Bung Karno dikatakan untuk mencapai pembebasan itu kita harus merevolusikan, harus mempancasilakan revolusi itu. Jadi revolusi kita harus didarahi oleh semangat Pancasila, itu nilai-nilai bersama yang bisa menautkan keindonesiaan. Nah, dari situlah kemudian dalam proses waktu sejak pergumulan tahun 20-an para mahasiswa kita, aktivis kita mulai merumuskan tuh kira-kira share values kita yang bisa mempertemukan keragaman Indonesia itu apa. Orang-orang dari Perhimpunan Indonesia merumuskan titik temunya apa. Alumni-alumni dari Haramain, Mekah, Madinah, dari Al-Azhar pulang juga merumuskan nilai-nilai bersama kita apa. Hingga puncaknya nanti di BPUPK, nilai-nilai yang sudah dirancang lama oleh berbagai pihak sejak tahun 20-an, itu mengkristal dalam apa yang kita sebut sebagai Pancasila. Jadi Pancasila itu satu karya bersama. Memang di dalam karya bersama itu Bung Karno juru masak terbaiknya lah gitu. Jadi dia semacam adonan dari sini, lalu dia sintesiskan dalam satu rumusan yang inklusif, yang meliputi semua. Nah, dengan itu yang saya katakan, karena Pancasila itu titik temu dari banyak arus, dari banyak nilai, dari banyak pemikiran, maka pertama Pancasila itu menjadi nilai-nilai titik temu yang menjadi kode keselamatan hidup bersama. Kita sebut saja Pancasila itu sebagai golden rule, menjadi kaidah emas. Kalau kita ingin selamat sebagai bangsa, tapi juga selamat sebagai warga dunia, itu nilai-nilai intinya itu terprestasi dalam Pancasila. Jadi dia bukan hanya golden rule bagi bangsa Indonesia,
Bung Karno juga pernah pidato di PBB tahun 60. Kalau dunia itu ingin selamat, dia bilang piagam PBB itu harus diubah. Kenapa? Karena piagam PBB itu bias pada dua tekanan ideologi besar waktu perumusannya, yaitu kapitalisme dan komunisme. Masalahnya dia bilang kapitalisme tidak mengandung gagasan keadilan sosial, sedangkan komunisme tidak mengandung gagasan ketuhanan. Jadi belum mengandung nilai-nilai yang lebih universal dan inklusif. Kalau ingin selamat dunia, dia bilang naik ke tinggi, lebih tinggi. Naik kemana? Itu ke Pancasila, dia bilang gitu. Nah, jadi Pancasila itu sila pertama, perasaan nilai-nilai, titik temu nilai-nilai dari seluruh ajaran agama dan kepercayaan. Jadi nilai-nilai ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, yang toleran, yang penuh kasih, itu titik temu dari seluruh ajaran agama-agama. Sila kedua adalah titik temu dari seluruh ajaran-ajaran kemanusiaan universal, hak asasi manusia. Sila ketiga, titik temu dari seluruh ajaran-ajaran kearifan lokal. Sila keempat, titik temu dari cara mengambil musyawarah atas dasar menang-menang, semua menang, bukan win-lose ya. Itu dengan prinsip musyawarah itu. Dan sila kelima adalah simbol titik temu dari seluruh gagasan tentang keadilan sosial ekonomi. Ya, jadi yang saya katakan, Pancasila itu kode keselamatan atau golden rule kehidupan kita sebagai bangsa, tapi juga kaidah emas bagi seluruh pergaulan dunia. Gitu. Nah, sekarang Pancasila sebagai golden rule itu kemudian harus dioperasionalisasikan. Dari nilai itu harus dioperasikan, harus diobjektivasi supaya menjadi tindakan, jadi pendidikan hidup, perilaku hidup. Nah, jembatannya itu adalah melalui objektivasi, yaitu ilmu. Ilmu harus menjembatani antara nilai ke dalam perbuatan. Nilai-nilai apapun kalau tidak dijembatani oleh ilmu, kerja ilmu, tidak mendarat di bumi. Gitu. Nah, kebetulan Pancasila itu juga disebut oleh Bung Karno sebagai philosophische Grundslag. Artinya Pancasila itu sebagai dasar filosofi. Artinya sebagai filosofi, Pancasila itu harus tetap di dalam diskursus yang rasional, yang ilmiah, yang filosofis, yang universal, bisa dibuka, dibincangkan di dalam kaidah-kaidah keilmuan. Jadi Pancasila bukan seperti ideologi komunisme yang tertutup, yang menafsirnya hanya boleh elit komunis gitu. Pancasila satu ideologi terbuka, tetap dalam ambang filosofis, rasional, universal. Oleh karena itu dia juga berada di lingkungan ilmu pengetahuan. Nah, maksudnya selama ini Pancasila sebagai filosofi Grundslag itu tidak pernah sungguh-sungguh kita jadikan kerangka epistemologi pengetahuan di dunia universitas kita. Kurikulum pendidikan ekonomi kita masih banyak menggunakan cara pandangan dunia kapitalistik kan gitu. Demokrasi kita juga belum tentu berdasarkan pandangan dunia Pancasila, tapi didasarkan pada pandangan dunia liberalistik misalnya. Nah, jadi oleh karena itu, kalau sekarang ada masalah dalam kehidupan kita berbangsa, ada kesenjangan demokrasi yang makin elitis, padat modal, ya. Sebab-sebab pokoknya adalah karena kita tidak cukup konsisten menurunkan nilai-nilai Pancasila itu secara operatif ke dalam pilihan-pilihan kebijakan, pilihan pembangunan, dan tidak dijembatani oleh berbagai pendekatan-pendekatan pengetahuan. Nah, jadi oleh karena itulah saya kira Yayasan Dana Awal Pancasila itu ingin mengajak semua partisipasi dunia akademik untuk kita itu punya tantangan besar, ya. Karena sekarang ini masalahnya adalah ketidakmampuan kita untuk mengoperasionalisasikan Pancasila dalam kehidupan bersama, tapi seringkali kemudian yang dituduhnya kemudian Pancasila itu sendiri gitu. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau ada, misalnya gini, kalau ada di antara orang Islam yang korup, mungkin yang jadi pencuri dan lain-lain, kan kita tidak bisa menyalahkan Al-Qur'annya. Yang salah adalah perbuatan orangnya. Nah, begitu pun Pancasila sebagai satu kerangka nilai, pandangan dunia, filosofi itu sudah benar. Cuma kegagalan kita menginterpretasikannya ke dalam satu kerangka epistemologi, ke dalam aksiologi, itu yang membuat Pancasila berhenti sebagai goyang lidah ya. Berhenti kalau Iwan Fals mengatakan kode buntut saja. Ya, jadi kedalamannya sampai tenggorokan, tapi tidak dioperasionalisasikan.
Nah, jadi inilah tantangan terbesar kita, dan saya selalu ingat pada Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan kerusakan rakyat itu diakibatkan rusak pemimpinnya. Tapi rusaknya para pemimpin itu disebabkan ada kerusakan para ulama dan cendekianya gitu. Dan kenapa rusaknya ulama dan cendekia? Karena hubud dunia, cinta dunia yang gelap membuat cahaya pencerahan kita itu tertutup ya, terhadap cahaya kebenaran. Jadi makanya setiap perubahan itu harus dimulai dari kerangka pengetahuan dulu, seperti juga dulu kaum guru, dilanjutkan Budi Utomo dan lain-lain. Itu adalah kerja-kerja pengetahuan, kerja-kerja pencerahan. Mudah-mudahan dengan inisiatif kecil ini kita akan menular dalam satu gema yang lebih besar. Kita akan mulai lagi trayek Indonesia Merdeka dulu, dimulai dari gerakan-gerakan kebangunan kaum buruh, kelompok-kelompok diskusi, kemudian muncul pikiran-pikiran gerakan politik yang lebih membebaskan, ya. Soekarno bicara tentang Indonesia menggugat, Bung Hatta menuju Indonesia Merdeka, Tan Malaka Nar, The Republic Indonesia. 17 tahun kemudian setelah Sumpah Pemuda kita pun merdeka. Gitu. Jadi mudah-mudahan sekarang kita menyemai, ya. Dan sebenarnya menyemai itu tidak terlalu lama. Kita harapkan seperti dulu, 28 Oktober 28 Sumpah Pemuda, 45 kita merdeka. Hari ini kita menyemai Pancasila lewat GDP, insya Allah 100 tahun Indonesia merdeka kita bisa rebound sebagai mendekati cita-cita kemerdekaan. Saya kira itu saja dari saya. Nanti persisnya bagaimana 3 ranah itu akan diuraikan oleh masing-masing ketua ranah. Saya tidak ingin menyita waktu terlalu lama. Itu saja dari saya. Semoga teman-teman bisa mengikuti acara pembekalan ini secara lebih baik, lebih mendalam. Nanti bisa juga baca buku-buku yang sudah dipublikasikan, supaya itu kemudian nanti bisa menjadi bekal ketika kita melakukan riset. Itu perspektif itu bisa memperkaya ya, penelitian saudara. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kang Latif atas penyampaiannya mengenai gambaran umum 3 ranah Pancasila. Semoga hal tersebut dapat menjadi bekal yang berharga bagi para penerima award dalam melakukan riset serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab yang kebetulan akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Zaki Siraj. Kepada Pak Zaki, waktu dan tempat kami bersilakan. Baik, terima kasih. Siapa yang akan bertanya? Langsung saja. Yang penasaran barusan dari apa yang disampaikan Pak Ponco dengan apa yang disampaikan oleh Bung Yudi. Karena ini menjadi penting seiring dengan perjalanan waktu, kita tahu persis pasang surut paham kebangsaan itu naik turun, dan nilai-nilai anutan Pancasila ini juga mengalami turun rendahnya dari persepsi bangsa ini. Silakan. Ade Husna, silakan Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Zaki. Salam kenal kembali Ibu Bapak. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Sebelumnya pernah ketemu dengan saya di Ramadan. Saya datang juga ketika buka puasa bersama. Jujur sejak pertama kali diinfokan di email bahwa saya menerima DDP, saya langsung browsing tentang apa itu DDP, siapa saja pengelolanya, termasuk ya bapak-bapak yang hadir di sini yang kami hormati. Dan tadi saya browsing kembali karena untuk memastikan apakah benar informasi yang saya dapat ini, dan ternyata kembali saya dikejutkan dengan rasa saya sangat bersyukur dapat mendapatkan insight langsung dari para ahli, Bapak Yudi Latif, Bapak Ponco, Bapak Zaki, semuanya, Ibu Hera juga luar biasa yang menyambut saya ketika Ramadan. Dan yang saya ingin tanyakan adalah tadi sempat Pak Yudi Latif menyampaikan di awal bahwa Indonesia ini sebenarnya tidak pernah dijajah. Wow, itu statement yang menurut saya baru dan harus
kita buka bersama gitu. Kalau memang Indonesia belum pernah dijajah, berarti apakah betul bahwa beberapa akhir ini ada meme yang menyatakan bahwa dulu pun waktu Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, oleh orang-orang Belanda, sebenarnya tidak ada itu yang namanya kerja rodi, tidak ada itu yang namanya korupsi. Justru orang Belanda itu membayar segala upah ke orang Indonesia, dan orang Indonesia itulah sendiri yang ternyata mengkorupsi dana-dana yang diberikan oleh Belanda. Nah itu saya kebetulan alhamdulillah sekarang ada ahlinya gitu Pak. Saya ingin mengkonfirmasi, berarti kalau memang itu betul, korupsi itu sudah membudaya sejak zaman dulu gitu ya Pak di Indonesia. Itu saja sih Pak pertanyaannya, tapi intinya saya sangat bersyukur sekali, terima kasih. Alhamdulillah insight baru banyak sekali pagi ini. Sehat selalu Bapak, walaupun tadi kata Pak Ponco usianya sudah asar dan kami masih duha, tapi kami doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sehat selalu, panjang umur dan berkah usianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Dek. Langsung dulu aja kan. Memang umur tidak tahu ya. Tapi kalau dilihat dari perjalanannya, memang kita ini di sini udah asar, udah kepala 7. Jadi, tapi kalau saya mengenalkan umur saya 37. Tapi jangan dibalik. Baik, siapa lagi? Silakan yang belakang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu hebat luar biasa pada pagi hari ini. Jujur saya sebenarnya hari ini Bapak masih dalam kondisi kurang sehat, tapi karena tadi dimulai dengan lagu Indonesia Raya yang sangat luar biasa, jadi makin semangat hari ini Bapak, insya Allah. Amin. Pertanyaan saya adalah dimulai dari lagu Indonesia Raya tadi nih Pak. Jujur sangat penasaran dengan narasi-narasi yang saya dengar tadi di lagu Indonesia Raya. Pertanyaan saya simpel saja Bapak, apakah lagu Indonesia Raya ini mungkin pernah disondingkan di momen-momen yang lainnya? Karena memang bagi saya redaksi yang dimunculkan tadi sangat menyentuh sebenarnya, dan itu bisa membangkitkan semangat Pancasila kita sebagai bagian daripada kaum intelektual yang akan terus memberikan motivasi bagi anak-anak bangsa nantinya. Yang ini sebenarnya redaksi yang sangat menyentuh kalau bagi saya Pak ya. Yang sebelumnya kita dengar pada umumnya Indonesia Raya seperti biasa kita dengar, tapi kali ini saya mendengar luar biasa dan itu jujur sangat menyentuh. Yang pertama pertanyaan saya Pak, yang kedua adalah siapa Pak yang menciptakan lagu ini, yang merubah narasinya sangat luar biasa, dan itu saya yakin kalau itu disondingkan di momen-momen yang sangat berharga, ini akan menyentuh hati-hati ataupun jiwa-jiwa manusia yang memang punya semangat dalam memberikan perubahan-perubahan bagi Indonesia, terutama yang masuk dalam 3 ranah Pancasila tadi, tata nilai untuk kesejahteraan dan dua nilai lainnya. Begitu pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Ibu Yarmaliza Bapak dari Aceh. Baik. Ya, yang saya bisa garis bawahi sedikit tentang Indonesia itu, lagu itu 3 nada itu tetap Oge Rudolf Supratman pencipta. Pastinya begitu. Ya, jadi cuman yang asli Oge Rudolf Supratman, cuma ya kita bangsa ini memilih satu adalah kepanjangan kali. Jadi itu saja. Yang lainnya saya kira persilakan kepada Pak Ponco sama Bu Yudi, khususnya tentang penjajahan dan mental korupsi, kemudian tentang slogan, terus masuk kepada pernyataan lebih NKRI, dan kemudian ada yang isu kontemporer ini soal kontrak kerja dan operasi merah putih. Saya kira silakan Pak Ponco lebih dulu. Jadi sedikit catatan saja. Kalau kita dengar lagu Indonesia Raya, Undang-Undang Dasar, semua itu bicara persatuan.
Tadi saya katakan Persatuan Indonesia itu adalah karena keinginan untuk membebaskan diri. Itu pokoknya. Tadi mana yang lebih NKRI, mana yang nggak lebih NKRI itu hanya perdebatan yang mungkin bahasanya debat kusir aja, nggak tahu jelas. Manakala yang paling komit tentang kebebasan itulah yang paling NKRI. Karena NKRI itu cuma nama, tapi inti pokok dari kebebasan itu. Dan tidak ada motivasi yang lebih besar dari itu. Tidak ada untuk membebaskan diri. Jadi itu maka kenapa kita angkat? Ini ada rejim-rejim, nanti ada orde lama, orde baru, ada apa nomik pakai istilah-istilah. Itu semua hanya predikat-predikat yang diangkat untuk membedakan satu dengan yang lain gitu. Dan Indonesia itu kalau kita itu pasti berbeda. Maka kesalahan hari ini menurut saya dengan sistem yang sangat liberal hari ini, orang menonjolkan perbedaan, bukan perbedaan. Orang tidak mencari di mana persamaannya. Itulah Pancasila. Ontologi Pancasila paling pokok dari Pancasila, cari kebersamaan dari yang berbeda. Dari semua kita yang banyak ini, yang sama itu kita ingin hidup merdeka. Hidup merdeka itu kita bukan merdeka dari penjajahan. Kita merdeka bukan hanya sekedar merdeka dari penjajahan, merdeka secara batin, secara ekonomi, tetapi merdeka itu adalah syarat untuk bahagia dan makmur. Kalau orang nggak merdeka, nggak ada bisa makmur, bisa bahagia. Hanya orang yang merdeka lah yang bisa bahagia dan makmur. Itu menurut saya motivasinya bagi anak-anak semua nanti bisa meletakkan di sana sih. Karena ultimate goal-nya, tujuan akhir kita ingin hidup bahagia dan makmur secara bangsa, secara bersama, tidak individu. Itu. Dan kita pernah mencapai itu di masa-masa lampau. Tapi karena permohonan kita satu dan lain hal adalah membuat kita menjadi terjajah. Salah satu penyakit penjajah dari timur gara-gara nepotisme gitu. Yang keturunan aja yang berhak mimpin gitu. Jadi orang sibuk mengukur ini keturunan siapa gitu. Saya kira kita nggak bisa belajar dalam era modern, tidak ada lagi itu. Republikan itu artinya justru yang mesti kita pegang itu adalah pengetahuan gitu. Manusia diberi pengetahuan oleh Allah itu untuk dipakai, bukan buat pajangan gitu. Nah, kita harus jadi motivasi utama menurut saya itu adalah kemerdekaan itu sendiri. Karena kemerdekaan itu akan mengantarkan kita kepada hidup bahagia dan makmur. Allah tidak berjanji bahwa kita bahagia dan makmur, terus kita tinggal berdoa, nonton, itu kapan hadir nggak ada. Itu semua harus kerja kita. Makanya saya tidak percaya dengan istilahnya Satrio Pandingit, Ratu Adil itu hanya membuatkan diri kita sendiri. Jadi itu yang pertama. Saya sedikit komentar tadi mengenai ASN koperasi gitu. Salah satu masalah yang kita hadapi di Indonesia hari ini adalah penjajahan mental gitu. Karena pendidikan kita hari ini dididik supaya jadi pegawai. Belanda itu mendidik, kolonial itu mendidik supaya jadi pegawai. Kenapa? Supaya yang dijajah nurut. Kan gerakan Indonesia Merdeka itu kan pemberontakan terhadap pikiran ya. Jadi dan justru kita mesti mengharapkan jangan didik sebagai pegawai, tapi didik sebagai warga negara yang mempunyai kreativitas. Kita nggak berani bertanya kenapa gitu. Kenapa mesti begini gitu. Kita nurut aja lah gitu. Kalau pakai bahasa agama samina watona gitu, tanya lagi gitu.
No, bukan itu. Kita nggak diajarin itu. Kita harus tanya kenapa. Kita harus itu. Hari ini korupsi nggak selesai. Karena kita nganggap ada seorang elit bisa beresin soal korupsi. No. Kecuali rakyat Indonesia tidak mengenal korupsi akan tetap ada. Yang bisa merubah korupsi itu kalau rakyat bilang no more korupsi. Baru gitu. Sesuai dengan janji Allah. Kalau rakyatnya bilang apalah korupsi, ya korupsi terus. Jadi itu saya kira. Dan kedua, khusus tadi mengenai kesalahan kita adalah membuat rakyat Indonesia itu menjadi pegawai. Orang Jawa itu amtenar gitu, hebat. Yang dilihat itu orang statusnya, bukan kreativitasnya. Yang kita perlukan adalah jiwa entrepreneurship, jiwa kewirausahaan gitu. Ini berlaku universal, bukan hanya untuk Indonesia. Negeri yang pegawai itu namanya komunis. Komunis itu semua pegawai gitu. Tapi Cina berhasil hari ini karena Cina sudah mengkonversi pegawainya 10% dari jumlah penduduknya menjadi wirausaha. Indonesia yang negara Pancasila baru 3%. Itu mindset. Makanya saya kalau Koperasi Merah Putih ini nanti pegawainya rekrut dari ASN atau dari Agrinas, bagaimana mungkin? Mesti Koperasi Merah itu adalah sarana yang disediakan oleh pemerintah. Para warga itu yang harus mengisi, menggrab itu. Jadi kalau nanti Anda jadi pemerintahan, Anda bilang, Pak, jangan dikurang begitu. Anda harus beri kesempatan untuk orang mau situ. Jadi itu pendaftaran untuk pemberdayaan, opportunity untuk empowerment, bukan employment, itu empowerment. Gitu. Jadi nanti yang orang-orang yang merasa saya bisa jadi leader datang, menurut saya itu cara memandangnya yang konkret. Gitu. Kalau detail mengenai Pancasila, suhunya di sini. Gitu. Saya ini bukan ahli Pancasila, saya ini manajer gitu. Memanage dengan yang ada ini bisa jadi apa itu urusan saya. Ya, yuk, silakan. Langsung ya. Baik, pertama yang mudah dulu nih, lagu Indonesia Raya. Iya, lagu Indonesia Raya itu aslinya kan diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, baik lagu maupun liriknya. Tapi nanti di masa revolusi, Bung Karno membentuk tim penyempurna terdiri dari para musisi, budayawan termasuk Gus Bini, Kornel Simanjuntak, Ki Hajar Dewantoro dan lain-lain. Lalu liriknya itu disempurnakan. Misalnya kalau versi Wegorel masih Indonesia Raya mulia mulia. Karena tahun 28 nggak mungkin kata merdeka itu muncul, nggak mungkin kata harus langsung ditangkap, dipenjarakan. Jadi diganti oleh Indonesia Raya jadi merdeka. Banyak beberapa perubahan. Terus dinamika lagunya juga diubah, dipercepat sekian metronom. Jadi tadinya kan ranggamnya itu kayak keroncong. Makanya ketika Belanda mendengar lagu itu, diperdengarkan kepada orang, kira-kira lagu ini apa dampaknya? Kata orang, itulah lagu mendayu-dayu, nggak ada masalah gitu. Tapi kemudian oleh tim itu dipercepat sekian metronom dan kita juga mendapatkan seorang presiden yang kemudian selera artistiknya kan tinggi juga, sehingga bukan hanya pada dinamika lagu dan lirik, tapi bahkan tebel tipisnya itu dipikirkan. Jadi misalnya ketika Indonesia kita bersatu, hiduplah tanahku. Nah itu hiduplah tanahku harus lembut, karena dia ingin mencapai klimaksnya di ujung. Hiduplah tanahku, hiduplah namanya, masaku ratu semuanya. Untuk Indonesia, itu klimaks itu. Makanya kalau kita mendengar lagu Indonesia Raya di pentas dunia, mau olimpiade apapun, selalu yang terbaik. Indonesia Raya itu lagu terkuat dari segi lirik, tapi juga paling powerful daripada dinamika lagu. Nah, kalau kita lihat 3 stansa itu, stansa pertama seruannya apa? Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Jadi pertama modal kita menuju bahagia terus bisa bersatu dulu, karena kalau Aceh konflik, Poso Aceh, Maluku, apapun yang modal kita punya pasti tidak akan bisa kita bahagia.
Nah, stansa kedua seruannya apa? Marilah kita mendoa. Apa doa kita semua? Indonesia bahagia. Gitu. Makanya kalau doa di acara publik gak usah kayak khotbah panjang gitu. Nah, Islam juga punya doa saku jagat apa? Robbana, that's it, itu doa kita. Tuhan ngerti seluruh yang kita. Gak usah kepanjangan kayak khotbah kalau doa di ruang publik. Intinya kita minta bahagia di dunia, bahagia di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Nah, kalau kita ingin bahagia, katanya, kemudian apa yang kita lakukan? Masuk seruan stars 3. Kita harus punya komitmen, kita harus berjanji, kita harus punya integritas. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Kalau ingin abadi, gimana caranya? Selamatkan pulaunya, selamatkan lautnya, selamatkan rakyatnya, dan majukan pandunya. Pandu itu kita sumber dayanya majukan pandunya, majukan negerinya untuk Indonesia Raya. Gitu. Jadi lengkap sudah aja sumber daya manusia diolah, tapi kita jaga potensi yang kita punya, gitu ya. Itu lalu kredit yang mestinya diajarkan sejak awal nih, tapi kita dari TK belajar Indonesia Raya, tapi tidak pernah kisah ini tidak pernah nyampe ya. Padahal powerful banget gitu. Oke. Kedua, ya jadi di masa penjajahan Belanda tidak semua hal yang di masa Belanda itu buruk, tidak semua buruk. Ya. Misalnya upah minimum di zaman Belanda itu jauh lebih baik ketimbang di zaman Indonesia merdeka, for sure. Hukum juga ditegakkan, ya, jalan lalu lintas dibangun, jaringan kereta dibangun. Tapi kenapa tokoh-tokoh pergerakan kita berontak? Pemberontakan terjadi di mana-mana. Dua utamanya. Pertama, dulu di Menteng ini ada restoran, bunyinya gini, anjing dan pribumi dilarang masuk. Nah, artinya apa? Diskriminasi. Semua orang perlu roti, tapi kalau ngasih rotinya dengan dilempar, orang punya harga diri, punya dignity, punya marwah. Nah sekarang watak ini direplika oleh Indonesia merdeka. Diskriminasi, ya, atas dasar etnisitas, teritorial, direplika. Jadi hal-hal yang buruk dari kolonial itu kita replika. Kedua, kenapa kita berontak? Sifat penjajahan kolonial itu ekstraktif, menggeruk, bawa keuntungannya ke luar. Ya. Yang kita tanam dia tentukan, ini komoditinya, ini tanahnya, ini lahannya. Kalian cuma kuli aja. Dan itu masih terjadi kita lihat hari ini watak. Jadi kita berontak. Indonesia ini kan pelopor dekolonisasi di bumi. Kita ini negara pertama pasca Perang Dunia Kedua yang berhasil memerdekakan diri. Dan kemerdekaan Indonesia itu menjadi template model gerakan pembebasan di Asia Afrika. Tapi dalam tempo cepat kita mereplika watak kolonial itu. Makanya katanya warisan terburuk dari kolonialisme itu bukan seberapa banyak nyawa yang melayang, berapa banyak harta yang dijarah, tapi warisan mentalitas yang bersemayam di warga-warga pasca kolonial. Biasanya orang terjajah itu suka niru penjajah, niru penindasan, niru yang buruk-buruknya gitu. Yang baik-baiknya kita tidak kembangkan. Nah itu sebabnya kenapa kita itu datang dengan sekarang proyek pembebasan itu. Indonesia itu proyek pembebasan supaya merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Manakala Indonesia sebagai proyek pembebasan itu jadi proyek penindasan, berarti kita ini melupakan dasar kita menjadi Indonesia. Kita balik lagi aja lah jadi Aceh, jadi Papua, jadi apa gitu. Mungkin kita akan lebih bahagia kalau gitu caranya ya. Tapi kita kembali pride yang benar lah. Saya kira itu aja ya dari saya mungkin yang bisa saya jelaskan. Jadi marilah kita bagaimana kembali ya kita menjadikan ini sebagai tanggung jawab kita bersama. Kalau ada masalah dengan bangsa, jangan isinya belikan tuh yang Aceh ingin merdeka, yang Papua ingin merdeka. Enggak, ini tanggung jawab kita bareng. Kembalikan track itu pada track yang benar supaya Indonesia kembali menjadi cita-cita kemerdekaan, cita-cita pembebasan harus jadi tanggung jawab kita bersama. Karena kalau kita pergi ke lapangan Monas, di situ ada Tugu Monas. Jangan lupa itu ada sumbangan orang Aceh di emasnya itu, gitu loh. Kalau kita naik Garuda itu ada sumbangan dari Aceh juga. Berbagai kerajaan menyumbang pada Republik. Sultan Syarif Qasim dari Riau, Sultan Yogyakarta. Kalau tidak disumbang Indonesia akan lama
bisa merdeka. Jadi kita bisa merdeka itu karena urunan dari banyak pihak. Jadi mari ini jadi tanggung jawab kita bersama untuk mengembalikan pada real yang benar. Paling tidak dimulai dengan bagaimana cara kita menerjemahkan Pancasila ke dalam kerangka kerja pengetahuan sebagai rujukan pembangunan di masa yang akan datang. Saya kira itu, terima kasih.